Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berisi anggotanya yaitu Danu Herdiansyah, Salsabila Niarno, dan saya Ilmi Sudi Nugraha yang akan menjelaskan pandangan hadis mengenai manusia dan masyarakat. Manusia dalam pandangan hadis. Definisi manusia. Manusia secara etimologi berarti makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Makhluk yaitu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Kata manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta atau mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau homo atau Latin yang berarti manusia. Menurut Jalaluddin Abdullah, seorang manusia menampakkan dirinya sebagai manusia jika ia menggunakan akalnya dalam segala hal, tentu saja atas bimbingan wahyu. Proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia menurut hadis pada dasarnya sama saja dengan proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Karena jika dilihat dari kedudukannya, hadis adalah sebagai bayan taf'i, keterangan yang menjelaskan ayat-ayat yang mujmal atau ringkas, sebagai bantah keterangan yang menentukan sesuatu dari yang umum, sebagai bantahan keterangan yang menentukan mana yang dimaksud dari 2 atau 3 macam perkara yang semuanya mungkin dimaksud. Sama halnya dengan Al-Quran, hadis juga menjelaskan proses kejadian jasmani manusia melalui 2 tahap, yaitu proses kejadian manusia pertama, Adam alaihissalam. Manusia yang pertama kali diciptakan menurut Al-Quran adalah Adam, yang proses kejadiannya bermula dari turab, seperti terlihat dalam ungkapan khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam dari turab. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Kata turab yang kaitannya dengan penciptaan Adam dalam Al-Quran disebut 7 kali. Menurut Kamus Arab, turab artinya mana min adim al-ard, permukaan tanah yang halus dan lembut. Yang kedua, proses kejadian manusia kedua yaitu Siti Hawa. Pada dasarnya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasangan-pasangan. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan, maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman anggota saya. Saya Salsabila Niarno. Kemudian mengenai potensi manusia. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dalam arti berpotensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Nah, potensi yang dimiliki manusia tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 hal, yaitu potensi fisik dan potensi ruhaniah. Potensi fisik sendiri adalah tubuh manusia, di mana proses kejadian manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan penciptaan manusia antara lain dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Dalam hal ini rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Nah, sedangkan potensi ruhaniah sendiri adalah akal, qalbu, dan nafsu. Akal ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata jadian akla ya'kilu aklan, yang secara etimologi berarti mengikat atau menahan, mengerti dan membedakan. Islam mengakui bahwa akal merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia. Di samping sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat dihajatkan oleh manusia dalam kehidupannya,
Akal pun salah satu persyaratan mutlak bagi adanya taklif atau agama yang dibebankan kepada manusia. Bahkan diakui bahwa akal adalah sumber hukum Islam ketiga sesudah Al-Quran dan Al-Hadis, yang diistilahkan dengan ijtihad. Begitu pentingnya kedudukan akal dalam Islam sehingga Rasulullah bersabda, "Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal." Quran Surah Hadis riwayat Bukhari. Ini dan Herdiansyah, masyarakat dalam pandangan hadis. Definisi masyarakat merupakan kumpulan dari banyak individu kecil atau besar yang diikat oleh satuan, ritus, adat, tradisi atau hukum yang khas dan hidup bersama di dalamnya. Ada beberapa kata dalam Al-Quran yang memiliki korelasi kepada masyarakat atau kumpulan dari manusia seperti kaum, umamah, sa'ab, dan kabilah. Satu, kaum. Kaum yang akar katanya terdiri dari kaf, waw, dan mim, memiliki dua dasar, yaitu kelompok manusia dan berdiri tegak atau tekad. Secara fleksibel, kaum adalah kelompok manusia yang dihimpun oleh hubungan atau ikatan yang mereka tegakkan di tempat kaum tersebut berada. Umamah. Dalam Al-Quran, istilah umamah disebut sebanyak 64 kali. Dalam 24 surat, 51 kali diantaranya adalah bentuk tunggal, 13 kali dalam bentuk jamak. Dalam frekuensi sebanyak itu, umamah mengandung sejumlah arti seperti bangsa, masyarakat atau kelompok masyarakat, agama atau kelompok keagamaan, waktu atau jangka waktu, juga pemimpin atau sinonim dengan imam. Kata umamah adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah ummah. Yang ketiga, sa'ab. Kata ini terdiri dari 3 huruf sin, ain, dan ba. Secara umum, kata yang tersusun dari ketiga huruf tersebut mengandung arti mengumpulkan, memisahkan, dan juga memperbaiki. Bentuk jamak kata tersebut adalah su'ub. Secara bahasa, kata su'ub mengandung arti suku besar yang bernasab kepada suatu nenek tertentu seperti suku Rabi'ah dan Mu'zah. Yang keempat, kabilah. Kabilah yang terstruktur akar dari kaf, ba, dan lam memiliki pengertian mujahid al-sa'ilil asai, sesuatu berhadapan dengan sesuatu yang lain. Secara bahasa, kabilah adalah kelompok manusia yang berasal dari keturunan. Kesimpulan, manusia yang didefinisikan disebutkan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dengan diberikannya berbagai fitrah berupa potensi-potensi yang seringnya dapat dikembangkan secara maksimal. Manusia melabeli dirinya makhluk sosial yang mau tidak mau harus melibatkan manusia lain dalam kehidupannya. Keterlibatan membentuk suku, suatu kesatuan utuh dengan perantara keyakinan, adat, budaya, dan kesamaan lainnya yang membuatnya menjadi sebuah masyarakat. Masyarakat dalam pandangan Islam, terutama dari perspektif hadis melibatkan kata bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna. Dengan begitu diharapkan relasi yang dibuat antara manusia dengan manusia lainnya berjalan dengan baik sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Terima kasih.